Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama berdoa, menikmati hadirat Tuhan, mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mau tenang sejenak, kita mau fokus malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mulai berdoa, biarlah hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita ingat, kita kenang kembali semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kembali kami boleh menghadap di dalam hadirat-Mu, karena kami tahu tanpa Tuhan tidak bisa kami berbuat apa-apa. Di luar Tuhan sungguh kami tidak mampu. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, dengan kesungguhan hati kami mau merendahkan hati kami, masuk di dalam hadirat Tuhan. Layakkan setiap kami untuk memperoleh anugerah Tuhan, boleh berdiam di dalam hadirat-Mu. Kami sungguh percaya di dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan kami boleh mengalami kasih Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau temukan di dalam doa malam kami ini orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada nama Yesus. Bahkan ketika kami sakit, Roh Kudus boleh melawat. Yang sakit boleh mengalami jamahan dan kesembuhan Tuhan. Kami yang letih, lesu dan berbeban berat, masalah persoalan yang sedang kami hadapi, kami bawa semuanya itu datang kepadamu Tuhan. Dan biarlah tangan-Mu yang berlobang paku itu memberikan kelegaan buat setiap kami. Yang susah, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, malam hari ini boleh mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Allah Roh Kudus yang menghibur setiap hati yang susah. Terima kasih Bapa. Kami mau tersungkur. Kami mau bersujud di dalam hadirat-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Nama Yesus yang kami muliakan di tempat ini. Biar kehendak-Mu yang jadi pengalaman bersama dengan Tuhan boleh kami alami melalui doa malam kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang mau mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, penolong hidupku.
Biarlah Engkau di dalam hidup kami, penuhi hidup kami, ambil alih seluruh hidup kami. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami malam hari. Biar Engkau yang beracara malam hari ini, Bapa. Allah Roh Kudus yang melawat setiap pribadi yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau di rumah kami. Engkau jamah kami satu persatu. Terima kasih, terima kasih. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Amin. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ini hidup kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi ku buka hatiku,
sungguh-sungguh lagi katakan, hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, tanmu menyembahmu. Mari sembah, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kami menyembahmu Yesus, sebab Engkau baik. Tuhan Yesus sangat baik, haleluya. Terima kasih Yesusku, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Malam hari ini biar kita mau ingat kembali setiap uluran tangan Tuhan untuk menolong kita. Meskipun itu sulit, meskipun itu gelap, meskipun itu berat di dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia selalu ada. Meskipun kadangkala kita sulit menyadari kehadiran Tuhan, tetapi percayalah, apapun yang sedang kita hadapi, semuanya atas seizin Tuhan. Dan itu tidak melampaui batas kekuatan kita. Dia pasti memberikan jalan keluar. Dia pasti memberikan kekuatan untuk setiap kita yang sungguh-sungguh percaya akan ada waktunya Tuhan. Semua akan menjadi indah. Tetap tenang, sabarlah menanggung penderitaanmu. Nantikanlah waktunya Tuhan terjadi nyata, memberikan kita kemenangan di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Kami sungguh percaya akan waktu-Mu Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, dengan segenap hatimu katakan amin, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Engkau selalu memberikan yang terbaik. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik ya Tuhan. Tiada lama ya saudaramu. Mulai buka kedua tanganmu, bahkan di dalam kesesakan sekalipun,
Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan, Kairos Tuhan, bahwa semua yang kami hadapi hari ini, persoalan, pergumulan, air mata, sakit penyakit, semuanya akan menjadi indah pada waktu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami panggil namamu, Yesus penolongku, Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari sama-sama katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sekali lagi, harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku, karena Yesus
barabata shikara la barabata. Inaramaya sandarama. Tetap percaya. Biar imanmu tetap teguh malam hari ini Bapak Ibu. Buka kedua tanganmu, mulai berbahasa roh. Sikarapata syandarapata karalabarapata syandarapata karalabarapata. Iaralabarapata syaralabarapata karalabarapata syandarapata karalabaramayase. Biar malam hari ini Tuhan, setiap pribadi Engkau dikuatkan di dalam nama Yesus. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan selalu ada menyertai di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Malam hari ini percaya bahwa Tuhan masih belum selesai. Masalah yang kau hadapi mungkin hari-hari ini terasa begitu berat. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli. Tetapi percayalah kepada janji firman-Nya bahwa Tuhan itu setia dan Dia selalu mendengar seruan dari anak-anak-Nya. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia juga tidak pernah mau berlambat-lambat untuk menolong engkau dan saya. Tepat pada waktunya. Pastikan imanmu tetap teguh di dalam Tuhan. Mujizat pasti akan terjadi. Kesembuhan akan kita alami. Berkat-berkat Tuhan pasti akan kita alami. Malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, izinkan firman-Nya menguatkan engkau dan saya. Izinkan firman-Nya memberikan kesembuhan buat yang sakit. Memberikan penghiburan bagi orang yang berduka. Apapun yang menjadi masalah persoalan di dalam kehidupan kami, percayalah Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti melihat, dan Dia tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Biar engkau yang menyelidiki setiap kehidupan kami. Setiap hati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada nama Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu malam hari ini. Karena sesungguhnya kami siap mendengar. Bukan hanya kami membuka hati kami, bukan hanya kami mendengar firman-Mu, tetapi kami siap melakukan, kami siap menerima berkat Tuhan, kami siap untuk menerima mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita tidak pernah kebetulan. Masalah yang sedang kau hadapi bukan kebetulan. Hari-hari ini kau hidup di tengah-tengah zaman yang seperti ini itu bukan kebetulan. Tetapi saya percaya Tuhan sudah mengizinkan segala sesuatu di dalam hidup kita terjadi, dan semuanya itu pasti atas seizin daripada Tuhan. Mari malam hari ini kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-43. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah."
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji nama Tuhan. Saya rindu biarlah firman Tuhan malam hari ini mungkin sudah berkali-kali kita dengar, tetapi biarlah malam hari ini kita mau tangkap pesan Tuhan untuk setiap kita, telinga yang mendengar. Biar malam hari ini imanmu bertambah kuat, imanmu semakin diperkuat, diperkokoh oleh firman Tuhan. Malam hari ini kita perhatikan di dalam ayat yang ke-41, di situ dikatakan ada kalimat Yesus berkata, firman yang dilepaskan yang berkata tali takum. Tali takum ini diambil dari bahasa Aram yang dalam artinya gadis cilik bangunlah, gadis kecil bangkitlah. Kalau dalam di bahasa kita sehari-hari ya, hai gadis kecil, hai noni bangunlah. Kalau di dalam bahasa orang-orang di desa yang sering kali saya pergi pelayanan ke desa ya, mungkin berkata demikian, hai nduk tangio, bangkit, bangun. Bangun dari apa? Dari kematian. Karena peristiwa ini dicatat oleh firman Tuhan ketika ayahnya, yaitu bukan orang sembarangan, tetapi ayah atau papa dari gadis kecil ini, yaitu adalah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Judul dari firman Tuhan malam hari ini adalah tali takum. Bangunlah, bangkitlah. Bangun dari apa? Bangun dari kematian. Bangkit dari kematian. Bangkit dari sakit, sembuh. Bangkit dari krisis keuangan. Bangkit dari krisis keluarga. Bangun semangat yang patah, orang-orang yang tidak berpengharapan. Malam hari ini firman Tuhan berkata tali takum. Bangunlah, bangkitlah. Kita mungkin malam hari ini sedang mengalami hal-hal yang demikian. Kematian mungkin ya, bukan kematian secara fisik tetapi secara rohani. Hari-hari ini kita mulai mengalami kelemahan, mengalami keputusasaan. Ya, banyak orang mengalami kekecewaan. Kekecewaan bukan kepada manusia, tetapi kecewa kepada Tuhan. Kematian rohani karena jawaban dari doanya yang mungkin sudah bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan, menjadikan rohani kita sakit, menjadikan rohani kita semakin hari semakin merosot dan mengalami kematian. Demikian juga sakit, mungkin bukan sakit secara jasmani, tetapi sakit krisis secara keuangan, tidak punya lagi keuangan yang kuat, keuangannya lemah, bertambah merosot. Krisis keluarga, tidak ada lagi kasih satu dengan yang lain, saling menyakiti, saling membenci satu dengan yang lain. Malam hari ini Tuhan berfirman kepada saudara dan saya, tali takum, bangun, bangkit. Ya, apa yang sudah mati, apa yang sudah tidak ada lagi harapan, malam hari ini Tuhan berfirman supaya apa yang sakit, apa yang sudah mati, apa yang sudah menjadi
masalah, persoalan di dalam kehidupan kita boleh kembali bangkit. Dan kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu di dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-40, ya, di situ ada dua buah mujizat yang dialami oleh orang yang berbeda. Ya. Mujizat yang pertama dialami oleh Yairus ini, ya, seorang kepala rumah ibadah, orang yang memiliki tingkat kerohanian yang begitu tinggi, orang yang mengerti firman, tokoh agama, ya, yang selalu dihormati orang, yang mengerti banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, mengalami mujizat karena anaknya yang perempuan itu sakit, hampir mati. Dan dia datang kepada Yesus. Yesus rindu, Yesus mau menyembuhkan dari anak perempuan dari Yairus ini. Dan di tengah-tengah perjalanan sebelum Yesus sampai kepada anak perempuan dari Yairus ini, di tengah-tengah perjalanan ada seorang perempuan yang juga mengalami masalah, yang juga mengalami persoalan yang berat, ya. Ada perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Perempuan ini sudah bertahun-tahun mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mungkin sakit 1-2 tahun, jangan putus asa. Perempuan ini sakit 12 tahun lamanya, datang, ketemu, berjumpa dengan Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya pun disembuhkan oleh Yesus. Di dalam peristiwa yang lain, di tepi kolam Bethesda, ada orang yang sakit, ya, lumpuh 38 tahun lamanya. Orang yang sakit 38 tahun saja, dia tidak menyerah. Ya, mari malam hari ini jangan putus asa dengan apa yang sudah engkau alami atau dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Pastikan malam hari ini, pastikan dalam hidupmu engkau berjumpa dengan Yesus. Saya percaya tali takum, mujizat itu juga akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu mengalami kebangkitan, ya, disembuhkan, mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, ya, kita lihat satu kata yang sama dialami oleh Yairus maupun perempuan yang 12 tahun lamanya ini sakit. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini yang saya ingin katakan, apapun kondisimu, apapun keadaan hidupmu, apakah engkau orang yang melayani Tuhan seperti Yairus, atau engkau orang biasa-biasa saja, semua mengalami persoalan di dalam kehidupan ini. Kita mungkin berkata, oh, orang yang kalau rohani, orang yang melayani Tuhan itu jauh, tidak mungkin mengalami masalah. Lihatlah, ini kepala rumah ibadat mengalami masalah, ya. Setiap kita, ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau engkau setia, kalau engkau melayani Tuhan, engkau kebal terhadap yang namanya persoalan, masalah atau sakit penyakit. Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya itu, tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan. Jadi ketika engkau sakit, engkau tidak ditinggal sendiri. Ketika engkau sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang gelap, engkau pun mengalami. Tetapi engkau tidak dibiarkan Tuhan mengalami sendirian. Yang pertama, jika kita rindu mengalami mujizat Tuhan, di dalam ayat yang ke-41 kita lihat, ya, kita lihat ayat yang ke-22 terlebih dahulu.
Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Saya tertarik dengan kata tersungkur. Ya, ketika Yairus berjumpa dengan Yesus, meskipun dia orang penting, meskipun dia orang nomor 1 di rumah ibadat, dia tersungkur di hadapan Yesus. Kemudian kita lihat ayat yang ke-33. Bagaimana sikap perempuan yang 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Ayat yang ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan 12 tahun lamanya sakit pendarahan ini, ya dia tidak berani, ya secara sembunyi-sembunyi di belakang Yesus dia menjamah jubah Yesus, dan ketika dia tersungkur menjamah jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, satu peristiwa yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengalami persoalan seperti Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan ini, yaitu mereka sama-sama tersungkur ketika berjumpa dengan Yesus. Yang pertama, poin kita malam hari ini adalah tersungkur di hadapan Yesus. Tersungkur bukan hanya merupakan sikap tubuh kita. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tersungkur sujud menyembah kepada Yesus secara fisik. Tetapi lebih daripada sikap tubuh kita, yaitu sikap hati kita. Ketika kita ketemu, ketika kita berjumpa, ketika kita mencari Yesus, bagaimanakah sikap hati kita ketika kita mencari Tuhan? Apakah kita sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Ataukah kita mulai kecewa? Kita mulai dingin ketika kita mencari Tuhan. Seperti yang kita lakukan di dalam doa malam kita. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh berdoa, mengikuti doa, menyembah ketika engkau berada di rumah dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan engkau? Apakah sikap hatimu sungguh-sungguh mencari Tuhan ketika engkau berdoa? Bapak Ibu, tidak ada yang menyalahkan sikap hati kita ketika kita berdoa di rumah mengikuti acara live streaming ini. Engkau bisa mengikuti acara ini dengan mungkin bawa cemilan, mungkin engkau bisa sambil tiduran, mungkin engkau bisa sambil melihat pandanganmu ke arah yang lain. Semua bisa engkau lakukan. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan sungguh-sungguh menghargai orang yang mencari Dia dengan segenap hatinya. 2 Tawarik pasal yang ke-16. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 bagian A. Betapa kita akan tercengang karena ada sepasang mata yang selalu memperhatikan di dalam kehidupan kita, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bagaimana? Yang bersungguh hati terhadap Dia. Ada mata Tuhan. Bukan mata Tuhan yang tertidur, bukan mata Tuhan yang terlelap, tetapi mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan
kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Malam hari ini cek kondisi hatimu. Apakah engkau dengan segenap hati, sungguh-sungguh hati kepada Dia? Apakah engkau sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan? Ukurannya bukan secara fisik lagi, tapi ukurannya adalah kesungguhan hati. Mata Tuhan memang tidak nampak, tetapi Dia menyelidiki hati kepada orang yang sungguh-sungguh hati. Dan Dia rindu memberikan kekuatannya. Dia mencari-cari kepada orang yang sungguh hati untuk melimpahkan, bukan cuma memberikan, melimpahkan, diberikan dengan limpah kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh hatinya. Malam hari ini biar kita mengoreksi kesungguhan hati kita di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, yang dilakukan oleh Yairus adalah di dalam perjalanan dari Yairus mencari Yesus dan dia tersungkur di hadapannya. Di tengah-tengah perjalanan ada interupsi. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23, ketika dia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia memohon dengan sangat kepadanya. Dia berdoa, dia berkata kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit." Sakitnya ini bukan sakit biasa, hampir mati. Kalau mati sudah titik, kalau hampir mati berarti masih koma. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kabar gembiranya di dalam ayat yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Tidak pakai tunggu. Yesus pergi dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat. Garis bawahi kata orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah yang berbondong-bondong. Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, berdesak-desakan, hanya ada 2 orang yang mengalami mujizat Tuhan. Kuncinya apa? Mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan yang kedua, ketika dalam perjalanan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan Yairus ini, ada interupsi di dalam ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, perhatikan, di tengah-tengah orang banyak itu dia bersungguh hati. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia melakukan apa yang dia percayai, dia menjamah jubah Yesus. Pada ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dari tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ayat yang ke-31, murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Kemudian muncullah ayat yang ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia tampil
dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau secara urgent, secara kepentingan, Yairus ini harusnya nomor satu didahulukan. Harusnya Yesus segera pergi ke rumah Yairus. Tidak usah pakai berhenti, tidak usah pakai bertanya siapa yang menjamah. Orang begitu banyak berdesak-desakan, ya. Tetapi dari peristiwa ini tidak keluar dari mulut Yairus sekejap atau ada ungkapan kemarahan dari Yairus ini. Alkitab tidak mencatat. Yang kedua poinnya, talitakum dialami oleh Yairus karena apa? Dia sabar bersama, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Seringkali kita tidak sabar. Seringkali kita berkata, Tuhan sangat penting, aku lebih penting. Masalahku terlalu berat, hampir mati. Tuhan segeralah menolong di dalam kehidupanku. Bukankah seringkali kita berdoa demikian? Tuhan tolonglah, kalau Tuhan tidak tolong aku mati Tuhan. Tetapi sampai hari ini, apa yang menjadi urgent bagi kita, itu belum tentu urgent bagi Tuhan. Sabarlah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tahu. Ya. Oleh sebab itu dia berjalan bersama Yairus, segera dia datang ke rumah Yairus. Tetapi ketika Yairus sabar, berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ngomel, tidak marah, disitulah dia mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, sudahkah kita sabar dan mau berbagi dengan yang lain? Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tuhan ingin di dalam keadaan apapun tetap bersukacita sambil berharap kepada Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Hari ini mungkin kau sedang berada dalam kesesakan. Tuhan berfirman, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Sabar dalam kesesakan. Tuhan ingin kita mau berbagi dengan yang lain. Ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Kalau Tuhan mengajar kita egois, Tuhan ngomong gak peduli dengan yang lain. Tetapi justru Tuhan berfirman supaya kita sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sabar berbagi dengan yang lain. Yairus memiliki hati yang sabar. Dia tahu anaknya jauh lebih penting untuk ditolong oleh Tuhan. Tetapi dia tidak ngomel, dia tidak marah dengan interupsi yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia sabar, dia percaya berjalan bersama Tuhan akan menjadi indah pada waktunya. Yang terakhir, ketika waktunya atau perjalanan Tuhan mengalami interupsi di tengah-tengah perjalanan. Perhatikan ayat yang 35 di dalam Markus pasal yang ke-5. Ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?
Jadi dengan kata lain, keluarga dari Yairus ini marah, kecewa dan ngomel dengan apa yang dilakukan oleh Yairus. Engkau di dalam detik-detik terakhir daripada anak perempuanmu yang sakit, engkau tidak nungguin anakmu, engkau tinggalkan anakmu yang sedang membutuhkan dukunganmu, engkau pergi kepada Yesus. Dan lihatlah, Yesus yang engkau harapkan untuk datang menolong, menyembuhkan anak perempuanmu sedang berbicara kepada perempuan yang sakit pendarahan ini. Saudara, ada banyak alasan bagi Yairus pada waktu itu untuk dia kecewa. Harapannya sia-sia, percuma dia cari Tuhan. Berapa banyak di dalam keadaan perjalanan kehidupan kita seringkali ada orang yang berkata kepada kita, percuma kau cari Tuhan, percuma kau melayani Tuhan, percuma kau berdoa kepada Tuhan. Bahkan seringkali hati kita sendiri, hati nurani kita sendiri seringkali dipakai oleh iblis untuk menuduh atau mengalihkan dari apa yang sudah kita kerjakan. Bukankah engkau percuma menaruh harapanmu kepada Yesus? Yesusmu yang kau sembah, dia tidak peduli, dia hanya mengasihi orang lain. Yesus yang engkau harapkan, ternyata sampai detik hari ini dia tidak menjawab apa yang menjadi doa-doamu. Yesus yang engkau sembah sampai hari ini tidak menolong dalam krisis keuangan yang sedang engkau alami. Hati kecil kita seringkali menuduh kepada kita tentang semuanya ini, tentang apa yang kita lakukan. Ada banyak alasan bagi Yairus untuk pulang dengan hati kecewa, untuk pulang berkata kepada Yesus, percuma, sudah anakku sudah mati, sudah tidak ada harapan lagi. Engkau tidak usah susah-susah datang ke rumahku, seperti yang dikatakan oleh keluarga. Tetapi ayat yang ke-36 ada interupsi lagi dari Yesus. Ketika Yesus mendengar berita duka yang disampaikan, ada WA yang masuk di dalam WA-nya Yairus. Berita duka, anakmu sudah dipanggil Tuhan, tidak usah kau susah-susah bawa Yesus pulang. Ayat yang ke-36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Hari ini pesan Tuhan untuk engkau dan saya tetap sama. Firman-Nya ya dan amin, tidak pernah berubah. Pasti akan digenapi. Jangan takut, percaya saja. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita lebih suka mendengar hati nurani kita? Kita lebih suka mendengar kata orang lain, keluarga kita yang gak suka kepada kita, yang kita sungguh-sungguh berdoa? Atau perkataan orang lain, sia-sia kau berdoa? Wong doa cuma melalui streaming, doa melalui gak secara tatap muka, percuma yang kau kerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun kita harus berjumpa, berdoa bersama-sama hanya melalui live streaming ini, saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Kemarin ada feedback, ada WA yang masuk, ya, mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa. Ada Ibu Eni yang sudah disembuhkan, yang kita doakan bersama-sama. Ibu Eni ini mengalami positif COVID, ya. Saya beberapa kali telepon Ibu Eni ini. Bagaimana Bu keadaannya? Saya takut karena ibu ini ya belum
belum dapat vaksin. Dan dia cari rumah sakit, tidak mendapat tempat. Akhirnya isolasi di rumah, isolasi mandiri bersama dengan suami. Saya ada beban, saya mengalami pergumulan juga. Juga ada beberapa orang yang minta dukungan doa ketika harus isolasi mandiri. Ada Ibu Aime juga ya yang mohon dukungan doa. Ya harus isolasi mandiri di rumahnya bersama seluruh keluarganya. Ya hari-hari ini ketika ada banyak berita duka yang mereka isolasi mandiri, mengalami kematian ya, tidak mengalami pertolongan, cari oksigen kemana-mana, cari rumah sakit gak dapat. Tetapi saya sungguh percaya, kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Dan kemarin berita sukacita, Bu Eni sudah ditolong disembuhkan oleh Tuhan bersama dengan suaminya, juga Ibu Aime dan seluruh keluarga besarnya yang isolasi mandiri ya sudah mengalami mujizat pertolongan dari Tuhan. Demikian juga apa yang kita lakukan malam hari ini, saya percaya tidak pernah sia-sia. Saya percaya Tuhan bisa bekerja melalui apa saja. Dan ketika Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan ingin setiap kita malam hari ini juga mengalami hal yang sama. Jangan takut, percaya saja. Ya. Segampang itukah ikut Yesus mengalami mujizat Tuhan? Ya, segampang itu. Ya. Kalau firman Tuhan berkata, jangan takut. Mari malam hari ini hilangkan semua ketakutan kita. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, tetapi kita mau apa yang menjadi bagian kita. Percaya saja. Ayat yang terakhir, Matius 21 ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Aminkan firman Tuhan ini. Aminkan mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Dan percayalah, talitakum, apa yang sudah mati, bisnismu yang sudah mati, Tuhan berfirman jangan takut, percaya saja. Bisnismu, krisis yang engkau alami akan dibuat Tuhan bangun, dibangkitkan Tuhan kembali. Apa yang sedang sakit, talitakum, dibangkitkan Tuhan kembali. Tuhan cuma apa? Memegang tangan anak itu dan berfirman, talitakum. Hari ini apa yang engkau takutkan? Apa yang engkau khawatirkan dalam hidup ini, percaya saja. Kalau saya berkata jangan takut, percaya saja, saya tidak bisa apa-apa. Saya bisa mengingkari janji saya. Tetapi yang berfirman ini adalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia sumber mujizat, Dia pembuat mujizat, Dia juru selamat. Pastikan firman-Nya itu terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini begitu dahsyat dan luar biasa. Imanku menyala-nyala mendengar firman Tuhan malam hari ini. Saya sungguh percaya engkau yang ada di rumah, saya percaya ada urapan Tuhan yang terjadi di rumah. Saya percaya Tuhan juga berkata kepada setiap saudara malam hari ini, talitakum, jangan takut, percaya saja. Maka kesembuhan itu pasti akan kita miliki. Sadari semua yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Kadangkala kita tidak bisa sabar dengan yang namanya waktunya Tuhan. Ada kalanya Tuhan ingin kita malah bersabar dan malah kita berbagi dengan yang lain. Ketika kita sabar dan mau berbagi dengan yang lain, waktu kita diinterupsi untuk menolong yang lain terlebih dahulu. Disitulah Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Kadangkala Tuhan izinkan apa yang kita rindukan tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita miliki. Karena kadangkala kita mencari Tuhan tidak dengan sikap hati yang tersungkur, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak sabar berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kadangkala kita kurang percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Mari Bapak Ibu, kuatkan, teguhkan hatimu malam hari ini. Engkau tidak sendiri. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bahkan yang sudah mati sekalipun, Tuhan mau mengulurkan tangannya, memegang tanganmu dan berkata, hai anakku, bangunlah. Talitakum, engkau alami, kita alami bersama-sama di tengah pandemi ini. Untuk membuktikan kuasanya tetap sama. Kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia terlalu ajaib untuk dimengerti. Izinkan Tuhan bekerja menurut waktu dan menurut caranya Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya rindu berdoa malam hari ini. Saya tergerak untuk mendoakan engkau yang ada di rumah. Tidak pernah Tuhan berkata terlambat. Tuhan selalu punya cara dan waktunya. Aku berdoa malam hari ini, Tuhan, Engkau lihat dimanapun kami berada, dengan tangan yang terangkat. Mungkin hari-hari ini kami sedang ada dalam kelemahan. Kami mungkin kurang percaya. Seorang anak ketika berada di dalam rumah bapaknya, dia tidak pernah takut kekurangan. Dia tidak pernah takut karena ada covering dari bapaknya. Pastikan hidupmu ada di dalam rumah Bapamu, bukan di negeri yang lain. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Malam hari ini, biar Engkau menjamah kami satu persatu. Kuatkan, teguhkan kami untuk tetap percaya, bersabar, dan menantikan waktunya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Krisis di dalam keluargamu dipulihkan Tuhan. Krisis di dalam bisnismu dibangkitkan Tuhan. Jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang
semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Biar musik mengalun dengan lembut. Bapak Ibu yang terkasih, ada kalanya kita berkata kepada Tuhan. Seringkali kita mengatur Tuhan. Tuhan, ini urgent. Masalahku ini penting Tuhan. Jauh lebih penting daripada kepentingan orang lain. Tapi kadangkala rencana-Mu adalah dahulukan kepentingan orang lain. Ketika Yairus mau berbagi dengan yang lain, maka anak perempuannya mengalami mujizat Tuhan. Yang terbaik bagi Yairus belum tentu yang terbaik menurut kacamata Tuhan. Kita pun seringkali demikian. Pandangan kita hanya terbatas di dalam kekinian waktu kita. Apa yang akan terjadi 2 jam ke depan? Apa yang akan terjadi esok? Apa yang akan terjadi minggu depan? Tahun depan kita tidak pernah tahu. Tetapi Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu keseluruhan hidup kita. Dia Allah yang baik, perbuatannya baik, dan selalu Dia rindu memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Mari samakan langkahmu dengan langkahnya Tuhan. Izinkan Dia bekerja sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengatur, jangan pernah memerintah Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Malam hari ini ada masuk pokok-pokok doa untuk anak Jessica yang sedang mengalami diare, anak dari Ibu Henny. Malam hari ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau menyembuhkan. Hai anak Jessica, engkau dikasih oleh Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan rindu untuk menyembuhkan engkau. Oleh iman dari ibumu, iman dari kedua orang tua, engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga serahkan keluarga dari Bapak Suherman yang mengalami kekecewaan, marah dengan Tuhan, kepahitan dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan tolong. Bahkan iman yang kecil, lilin yang hampir redup sekalipun, tidak pernah engkau berkata sia-sia. Bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Demikian juga iman dari istri dan anak-anak. Sekecil apapun, ketika mereka sungguh-sungguh berdoa di hadapan, kami percaya mujizat lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga Suherman. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang setia mengikuti acara doa malam ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan,
Engkau yang melawat mereka satu persatu. Engkau yang mengetahui isi hati kami, kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semua yang terbaik Tuhan sudah rencanakan. Tuhan, Kau sudah siapkan untuk setiap keluarga di tempat ini. Kami percaya Engkau yang selalu menolong di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau selalu ada di dalam keluarga kami. Engkau satu-satunya penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Setiap doa pribadi yang dinaikkan malam hari ini, Engkau yang mendengar, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, dan Engkau yang menjawab satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik buat kami. Terima kasih penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala darah dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Syarabatakara lamaya syandar. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, bangsa ini perlu Tuhan. Bangsa ini perlu kemurahan Tuhan tercurah atas kami semuanya. Engkau mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemerintahan kami, mulai pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Memerintah dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kemurahan-Mu boleh tercurah atas bangsa dan negeri kami. Kalau ada mereka yang terpapar oleh virus ini, apapun bentuk jenisnya, aku berdoa malam hari ini biar kemurahan Tuhan tercurah. Engkau disembuhkan, dilawat, mengalami mujizat Tuhan satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu hati-Mu ada bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Pada akhirnya Bapa, waktu kami terbatas.
Kami harus berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus yang terus menolong, memimpin, menyertai di dalam kehidupan kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluar masukmu, keluargamu dijagai dan disertai oleh Tuhan, dijauhkan dari pandemi yang sangat menakutkan ini, diberikan kesehatan yang berlimpah-limpah, diberkatilah usaha pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, dibuat Tuhan berhasil. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupanmu. Sejak malam hari ini hidupmu diberkati Tuhan. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Hidupmu menjadi beruntung karena engkau disertai oleh Tuhan. Mari orang percaya terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.